Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manfor, selamat datang kembali di Sisfo dan Podcast Manfaat Tanah Datar. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini, saya Nisa bisa kembali hadir pada tayangan Podcast Manfaat Tanah Datar, yakninya dalam program Bincang-Bincang Seru. Nah Sobat Manfor, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakninya Bapak Dr. Subhan Ajrin Sudirman MA, yang merupakan Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Imam Bonjol Padang. Halo Bapak. Ya, halo. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Gimana perjalanan tadi ke sini Pak? Melelahkan cuma sekaligus menyenangkan juga ya. Masya Allah. Nah Bapak, kali ini saya mau ngajak Bapak buat bincang-bincang dan juga sharing-sharing dikit tentang pengalaman Bapak dan juga tentang tema kita hari ini, yaitu literasi digital Pak. Nah Bapak, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan kita, saya mau nanya nih Pak, sebenarnya apa sih makna dari literasi digital itu Pak? Literasi digital itu maknanya sangat luas sebenarnya. Kalau dilihat definisinya itu lebih menekankan kepada bagaimana kita menggunakan literasi digital, kemampuan mengolah informasi yang ada di dunia digital, sekaligus juga paham tentang teknologi. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, literasi digital itu kan tadi kata Bapak mengolah informasi dan juga mempergunakan teknologi. Menurut Bapak seberapa penting sih literasi digital itu bagi generasi pelajar dan juga mahasiswa untuk saat sekarang ini, Pak? Dunia pendidikan itu sangat dekat sekarang dengan digital, dunia digital ya. Tidak terlepas dari dunia digital, apalagi di generasi Alpha, generasi Z, terutama sekarang yang banyak bersentuhan, itu dari lahir memang sudah bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya digital, gadget misalnya ya. Nah, dalam konteks pendidikan, digital itu sudah menjadi bahasa dunia. Seorang pelajar misalnya yang bersentuhan dengan dunia digital itu sudah harus mampu dan paham bagaimana mengoperasikan digital itu dalam konteks pemanfaatannya sebagai sumber belajar. Jadi dengan adanya sumber belajar secara digital yang tersedia di sekitar kita, itu lebih memudahkan cara kita belajar. Jadi tidak perlu lagi misal repot-repot datang ke perpustakaan misalnya, walaupun ke perpustakaan itu masih diperlukan karena banyak referensi-referensi yang belum terdigitalisasi sampai hari ini. Nah, itu harus memang datang ke perpustakaan. Kira-kira seperti itu ya. Berarti emang sangat penting ya Pak, literasi digital itu bagi generasi muda saat sekarang ini. Nah Bapak bisa nggak, atau Bapak punya nggak, kan Bapak udah lama nih berkecimpung di dunia digitalisasi ini. Ada nggak pengalaman yang berkesan selama Bapak berada di dan berkecimpung di dunia digital ini Pak? Oke. Saya kan seorang dosen ya. Ya. Dibanding 10 tahun lalu, sebelum misal seperti AI yang muncul itu, pekerjaan itu masih dilakukan secara manual. Misal kehadiran itu masih manual. Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi, itu lebih memudahkan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu menjadi lebih efisien, lebih tertata, terjadwal dengan baik. Dan ini sangat memudahkan dan membantu saya terutama dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya sebagai seorang dosen. Sehingga waktu saya itu lebih banyak untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Gitu. Jadi lebih efisien lah kurang lebih ya. Oke. Nah Bapak ngomong-ngomong soal AI tadi, kan sekarang ini sedang marak sekali, banyak sekali AI yang muncul, seperti misalnya ChatGPT. Itu tuh menurut Bapak sendiri membantu atau justru jadi tantangan baru buat kita di era digitalisasi ini Pak? Oke. Bicara tentang literasi digital, terutama dalam hal penggunaannya,
itu bukan sekedar kemampuan teknis ya yang harus dimiliki, tapi ada nilai moral di dalamnya. Nah, ketika nilai moral ini tidak mampu diimplementasikan, itu akan membuat si penggunanya ini, usernya ini malah terkurung gitu dalam konten-konten yang negatif yang bisa dihasilkan dari internet. Dan ini kalau tanpa bimbingan dari awal, tanpa pendampingan yang baik terhadap generasi muda dalam penggunaan teknologi, itu akan membuat terutama ini ya, generasi muda itu akan membuatnya jauh lebih tersesat gitu. Karena yang namanya teknologi itu adalah alat. Sama dengan pisau ya. Pisau itu kan bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Bisa juga dipakai untuk hal-hal yang negatif. Nah, jadi ibarat pisau bermata dua gitu. Nah, jadi sebenarnya regulasi diri siswanya sendirilah atau generasi mudanya sendiri atau individunya sendirilah yang membuat dia maju dengan adanya digital ini atau malah membuat dia lebih menjadi orang yang tidak mampu manfaatkan teknologi yang ada di sekitarnya untuk membantu dirinya menjadi lebih baik. Kira seperti itu. Oke. Nah, Bapak, kan tadi Bapak bilang tergantung kepada user penggunanya itu. Nah, kira-kira apa sih kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang gitu agar ia tuh bisa melek digital dan bijak dalam berdigitalisasi? Ya, paling penting mungkin persoalan etika ya. Etika dalam berdigital nih. Itu perlu gitu. Hal-hal apa sih yang bisa kita bagikan di ruang publik walaupun itu di dunia maya, tapi ada batasan-batasan yang harus dipahami oleh seorang pengguna dalam menyebarkan informasi, termasuk informasi pribadi, baik itu dirinya maupun orang lain. Nah, itu yang harus dipahami betul, apakah ini melanggar hukum, apakah ini etis atau tidak. Nah, jadi memang untuk melek digital bukan persoalan penggunaan saja, tapi kemudian kesadaran, pemahaman terhadap hal-hal yang sifatnya etis. Sama seperti di masyarakat, ada hal-hal nilai-nilai kesopanan yang tidak tertulis yang biasanya kita dapatkan dari pengalaman, bukan dari literatur-literatur yang dituliskan. Dan itu yang kemudian terimplementasi ke dalam diri kita, menjadikan itu nilai-nilai atau standar moral yang kita punyai. Saya kira seperti itu. Nah, Sobat Manfor, berarti dalam bermedia sosial dan berdigitalisasi, kita harus memperhatikan etika ya, Pak? Nah, Bapak, menurut Bapak apa sih tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh generasi muda, generasi pelajar atau mahasiswa di era kemajuan digital ini, Pak? Oke, ini perkembangan teknologi ini semakin cepat ya. Kita tidak pernah membayangkan 5 tahun yang lalu bahwa yang namanya ChatGPT itu akan muncul, yang ternyata mampu berlogika layaknya seperti manusia. Padahal itu adalah kecerdasan buatan, sesuai dengan namanya, artificial intelligence. Nah, ketidakmampuan kita dalam melek teknologi misalnya itu menjadi persoalan juga. Dan ini menjadi salah satu tantangan khususnya di generasi muda. Jadi orang tua, guru harusnya bisa menjadi partner ya, bisa membimbing generasi muda untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Karena tanpa pendampingan yang baik, dilepaskan begitu saja itu akan membuat baik si penggunanya itu bisa melakukan hal-hal yang di luar kontrolnya, dan itu bisa berdampak kepada banyak hal baik si penggunanya maupun orang lain ya. Dan itu tentunya harus kita hindarkan, jangan sampai kebablasan istilahnya. Nah, jadi terlalu banyak informasi yang diterima saat ini misalnya.
itu bisa menjadikan seseorang itu tidak terbiasa menalar, karena misal kayak scroll TikTok, ya kan, itu kan videonya kan pendek-pendek, istilahnya reels ya. Belum selesai informasi itu kita nalar, sudah muncul informasi baru. Jari kita lebih cepat gitu daripada kemampuan menalar kita, yang menjadikan kita itu lebih suka berpikir pendek gitu, tidak menalar lebih jauh. Ini maksudnya apa, ini maknanya apa, dan ini menjadi tantangan juga sekaligus ancaman sebenarnya bagi kemampuan kognitif, terutama di generasi muda. Saya kira seperti itu. Oke. Nah, Bapak, di saat sekarang ini kan kami juga generasi muda ini banyak yang aktif di media sosial, tapi kadang nggak tahu nih batasannya tuh sampai mana. Nah, menurut Bapak sendiri, batasan bermedia sosial itu seperti apa sih, Pak? Oke. Saya kira untuk bermedia sosial itu semua sudah diatur di ada undang-undangnya ITE yang mengatur hal-hal atau konten-konten apa saja yang bisa disebarluaskan di internet, dan itu harus dipahami betul. Nah, untuk bisa memahami undang-undang ini tentunya butuh kemampuan literasi yang baik ya dalam memahami apa yang tidak, apa yang dibolehkan. Nah, jadi sebagai generasi muda tentunya juga harus paham hukum ya. Karena usia remaja itu sudah peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, sehingga dituntut kemampuan menalar, kemampuan memahami sebuah kalimat yang tertulis dalam undang-undang hukum itu lebih baik. Kalau memang belum jelas, ada guru, ada orang tua yang bisa dijadikan tempat bertanya untuk bisa apakah memang ini boleh apa tidak. Nah, saya pikir generasi sekarang itu cepat belajarnya. Mereka lebih cepat dewasanya dibanding generasi-generasi sebelumnya ya, karena paparan teknologi salah satunya. Jadi mengenai kemampuan memahami, saya tidak ragu dengan generasi sekarang. Mereka jauh lebih pintar gitu daripada generasi saya dulu yang di usia yang sama ya. Saya kira seperti itu. Nah, tadi kan batasan-batasan dalam konten sudah Bapak jelaskan nih, Pak. Kira-kira prinsip apa sih yang harus dipegang oleh seorang pelajar agar bijak dalam bermedia sosial dan berdigitalisasi, Pak? Oke, kesantunan namanya. Santun dalam bermedia sosial, tahu bagaimana diksi atau pilihan kata apa saja sih yang layak digunakan di ruang publik gitu. Terus kemudian ya isu-isu yang sensitif misalnya, atau hal-hal yang berbau private yang tidak menjadi konsumsi publik itu jangan disampaikan. Jadi misal nih fenomena yang banyak terjadi sekarang, siswa itu atau generasi muda itu banyak curhat tentang hal-hal pribadinya di media sosial yang menjadikan itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah, ketika sudah diakses oleh banyak orang, akan muncul dua tipe. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Ya, muncullah istilah haters itu. Jadi kalau Anda tidak mau dibenci, jangan membagikan hal-hal yang sifatnya pribadi. Karena gini, kita masing-masing punya pemikiran yang berbeda dalam melihat sesuatu. Nah, ketika seseorang tidak setuju dengan pemikiran kita, itu wajar saja. Cuman ketika ketidaksetujuan itu kemudian menjadi konsumsi publik, maka yang muncul adalah arahnya pada kebencian. Tidak suka dengan statementnya, tidak suka dengan fotonya misalnya, tidak suka dengan gayanya, dan seterusnya. Dan itu berdampak secara psikologis terutama kepada remajanya sendiri. Nah, kita sudah tahu bahwa remaja itu kan sangat rentan dengan yang namanya gangguan emosi ya. Karena secara emosional pun mereka belum stabil gitu, masih, makanya disebutkan sebagai masa remaja itu masa-masa yang labil lah. Jadi sangat mudah dipengaruhi oleh situasi di sekitarnya, sehingga yang namanya marah, yang namanya senang itu bisa bolak-balik gitu dalam waktu yang singkat dirasakan oleh remajanya. Jadi poinnya adalah paham tentang hal-hal yang sifatnya privasi, mengerti tentang sopan santun, dan tahu bagaimana mengartikulasikan pikiran dengan cara-cara yang bisa diterima oleh orang banyak. Saya kira itu perlu belajar lebih banyak, perlu berlatih lebih banyak, dan harus didampingi memang. Kira begitu.
Oke Pak, soal haters tadi Pak, Eh, gimana sih Pak cara agar kami yang generasi muda kan kadang sering bikin konten atau bermain di medsos, di Media sosial, medsos, ya. gimana caranya memfilter toxic comment atau hate comment gitu Pak? Ya, pertama mungkin kesadaran bahwa eh, semua orang itu tidak selalu suka dengan apa yang kita lakukan. Nabi Muhammad saja, pemimpin umat Islam, bisa dibilang paling sempurna mungkin di antara manusia, tetap saja ada yang tidak suka. Iya. Apalagi kita ini yang manusia biasa. Nah, itu yang perlu disadari, bahwa semua orang punya pemikiran yang berbeda tentang sesuatu. Kita pun juga seperti itu. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana cara kita mengekspresikan ketidaksukaan itu. Nah, ketika itu dilakukan dengan cara dalam batas-batas yang wajar, saya kira sah-sah saja. Anda membuat konten misalnya, atau generasi muda ini membuat konten, tujuannya apa sebenarnya? Apakah ingin menarik perhatian orang lain? Apakah ingin disukai? Atau apakah ingin membagikan informasi gitu loh? Nah, itu yang harus dilihat. Tujuan Anda apa? Kalau tujuan Anda ingin membuat konten itu untuk disukai, jangan berharap bahwa semua orang akan suka. Pasti ada juga yang tidak suka. Makanya kan fitur YouTube itu misalnya disediakan jempol ke atas, jempol ke bawah. Ini untuk mengakomodir pendapat orang. Setuju, suka, tidak setuju, dan seterusnya. Ya seperti saya bilang tadi, persepsi orang itu terbentuk dari pengalamannya, dan itu sifatnya subjektif. Kita mungkin melihat sebuah konten itu setuju dengan pemikiran itu, yang kita simpulkan, yang kita persepsi adalah saya suka dengan konten ini. Tapi ketika kita melihatnya secara berbeda, karena pengalaman negatif tentang hal yang disajikan di konten, membuat kita tidak suka, membuat kita jadi benci dengan hal itu. Nah, makanya kan Tuhan saja tidak menjadikan seluruh ciptaannya menjadi orang yang menyembah Dia kan. Nah, padahal sebenarnya bisa saja gitu. Nah, ini membuat orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, yang tidak setuju dengan kita itu menjadi semacam kritik juga sama kita. Apa kira-kira yang perlu diperbaiki? Nah, jadi semacam autokritik juga buat diri kita, karena kalau orang semua suka, kita tidak akan berkreasi lebih baik lagi. Justru dengan adanya ketidaksukaan membuat kita tertantang untuk membuat konten yang lebih positif lagi. Sehingga lama-kelamaan tanpa kita sadari, kualitas diri kita dalam membuat konten, kemampuan kita dalam membuat konten itu menjadi lebih meningkat terus. Seperti itu. Oke Pak. Nah mungkin teman-teman di rumah juga banyak nih Pak yang bikin konten. Ada nggak Pak saran gimana kita bikin konten tuh nggak cuma menarik tapi juga edukatif dan berisi gitu Pak? Oke. Jadi bicara tentang konten kan tergantung passion dari pembuatnya. Iya. Dia peminatannya pada apa gitu. Untuk membuat konten yang kita buat itu lebih menarik, tentunya pengalaman, diskusi dengan banyak orang, mau menerima masukan, mau menerima kritik. Nah, jadi jangan selalu melihat itu dari sudut pandang kita sendiri. Coba melihat dari sudut pandang orang lain, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada dalam konten itu bisa kita atasi. Jadi targetnya membuat konten itu selalu adakan evaluasi terhadap konten yang sudah dibuat. Kira-kira apa ini? Minta pendapat pada orang lain. Karena biasanya orang lain itu lebih mudah melihat kesalahan kita daripada kita sendiri, ya kan? Iya. Buktinya ketika Anda disuruh menilai orang lain, itu lebih lancar gitu. Oh, si Ani itu begini. Tapi coba deh, nilai diri sendiri. Kamu orangnya seperti apa sih? Saya begini. Tapi belum tentu benar kan? Karena itu subjektif gitu. Jadi yang paling tepat sebenarnya itu kita butuh orang lain untuk menilai kualitas konten kita gitu. Dari situ kemudian nanti akan muncul perbaikan, akan muncul penyempurnaan sehingga konten yang kita buat itu bisa lebih edukatif lagi. Oke, berarti cara supaya konten kita lebih edukatif dan berisi itu dengan memperbanyak evaluasi ya sih. Yes. Nah, untuk literasi digital atau era digital yang bisa kita gunakan di madrasah gitu Pak, ada nggak
media atau platform yang bisa mendukung pembelajaran gitu Pak, yang bisa dipakai oleh siswa atau guru di saat sekarang ini Pak? Oke. Jadi sekarang kan sudah ada tersedia beberapa, sudah banyak ya, mulai dari Google Classroom, terus kemudian Canva, eh, dengan fitur AI-nya yang terbaru, lalu kemudian eh, Kahoot itu kalau nggak salah juga lazim digunakan oleh guru, cuman sudah tidak baru lagi. Terus kemudian sekarang ditambah dengan adanya kurikulum baru yang memasukkan coding ya bahasa pemrograman untuk bisa dikuasai oleh siswa-siswa di madrasah. Coding ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, cuma di Indonesia itu baru dimasukkan dalam kurikulum, sehingga mungkin dianggap baru. Di India misalnya anak-anak SD itu sudah mampu membuat bahasa pemrograman, jadi mampu membuat aplikasi berbasis web ataupun berbasis mobile. Jadi bukan hal yang baru lagi. Ya, itu yang kita mau kejar ya, supaya generasi kita terutama pelajar di tingkat dasar dan menengah itu mampu mengaplikasikan teknologi itu dalam bentuk yang kita tidak bisa duga gitu. Jadi kemampuan literasi digital kita itu juga di mata dunia semakin meningkat. Gitu. Nah, Bapak, menurut Bapak nih, podcast ini bisa nggak jadi salah satu media penyiaran literasi digital? Sangat bisa ya. Podcast ini kan lahir dari kemajuan teknologi juga. Bagaimana memformat sebuah obrolan menjadi hal-hal yang positif dan bisa dinikmati oleh orang banyak dengan memanfaatkan platform digital seperti YouTube misalnya, atau TikTok, atau Instagram misalnya, pokoknya yang berbasis video. Jadi saya sangat mengapresiasi sebenarnya Man4 ini memiliki fasilitas podcast ya. Ini luar biasa menurut saya, terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Man4 dalam kepemimpinan Pak Ardoni ya. Dan ya saya sempat kaget ya. Kaget dalam artian positif ya. Ternyata punya podcast ya, keren ternyata nih Man4 ini. Tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, walaupun posisi Man4 ini jauh dari pusat pemerintahan seperti Man1 dan Man2 ya. Ini layak diteruskan, layak diperhatikan lebih jauh, terutama fasilitas-fasilitas yang mungkin masih perlu dilengkapi. Mungkin perlu, pokoknya pemanfaatan teknologi, tapi lagi-lagi ini dilakukan perlahan, tidak bisa cepat, jadi pelan-pelan. Tapi pada akhirnya akan sampai pada kualitas podcast yang biasa kita sering nonton di YouTube yang dilakukan oleh orang-orang yang yang itu bisa dijadikan sebagai contoh ya, sebagai role model kita. Kira seperti itu. Oke. Nah, Bapak, di saat sekarang ini kan kemajuan digital itu banyak sekali berita-berita yang beredar. Ada nggak nih Pak tips atau trik buat cara gimana bisa menyaring informasi yang valid dan terpercaya Pak? Karena kan banyak sekali berita-berita hoax yang menyebar saat sekarang ini Pak. Bicara tentang berita-berita hoax yang mudah sekali menyebar ya. Kenapa? Pertanyaannya kemudian kenapa orang bisa termakan hoax gitu? Ya karena kita itu tadi tidak terbiasa memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menganalisis berita itu lebih jauh gitu. Terima pesan berantai di grup WA misalnya, itu langsung disebar kemana-mana, langsung di broadcast kemana-mana, tanpa mencoba mencari tahu ini sumbernya dari mana, keaslian beritanya seperti apa. Ya paling banyak misalkan berita-berita tentang orang meninggal, tokoh atau orang-orang berpengaruh dikabarkan meninggal, tapi ternyata tidak. Nah, jadi pertama sebelum disebarluaskan berita itu, ya kita harus mencari tahu dulu kebenarannya. Nah, kita harus membandingkan sumber yang satu dengan yang lain sehingga lebih mudah melihat bahwa apakah ini betul terjadi atau tidak. Jadi jangan menutup mata dengan hal-hal yang kemudian bisa membantu kita dalam
mengungkap bahwa berita yang kita terima itu apakah benar atau salah. Kira seperti itu. Berarti kita harus pandai-pandai juga ya Pak dalam Iya, jangan malas untuk mencari tahu. Poinnya seperti itu. Nah, Bapak, ada nggak nih kebiasaan digital yang baik yang mungkin bisa langsung kami praktekkan mulai dari sekarang ini, Pak? Ya, yang bisa dipraktikkan untuk apa ya, dalam konteks sekolah misalnya ya. Nah, ini salah satunya podcast ini kan menurut saya luar biasa nih terobosannya. Terus kemudian konten-konten yang mendidik misal ya, bagaimana sih kehidupan di sekolah gitu. Seperti apa sih suka dukanya bersekolah, terutama di mana 4 ini ya. Iya, Pak. Dan itu ketika beberapa tahun lagi Anda lihat, itu menjadi arsip digital Anda, itu menjadi jejak digital Anda bahwa Anda pernah bersekolah di sini. Sekarang Anda sudah sukses dan itu bisa memberi inspirasi buat adik-adik Anda nanti mungkin yang masuk juga bersekolah di sini, bahwa dulu kakak ini kehidupannya di sekolah seperti apa, datang ke sekolah pagi-pagi, ngobrol, diskusi dengan gurunya dan seterusnya. Ya, apapun yang bisa dijadikan konten dan itu positif ya, yang kita memikirkan bagaimana hal-hal yang positif ini kemudian bisa menginspirasi orang lain untuk membuat konten yang serupa, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat kan amal jariah juga. Iya, Masya Allah. Nah, teman-teman, berarti dapat kita simpulkan bahwasannya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan digital yang baik yang bisa kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak, terakhir nih, ada nggak pesan atau nasihat untuk pelajar-pelajar dan anak-anak muda zaman sekarang agar nantinya bisa menjadi generasi yang cerdas dan bijak dalam berdigitalisasi, Pak? Oke. Menjadi generasi sekarang itu tidak mudah, tantangannya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, dan saya melihat bahwa generasi sekarang makin kesini tuh makin berat, apalagi dengan dibarengi dengan perkembangan teknologi yang juga sangat cepat. Nah, jadi sebagai seorang generasi muda yang lahir di tengah-tengah perkembangan teknologi yang pesat, itu diharapkan memiliki kemampuan untuk mampu memfilter hal-hal yang mana konten yang positif, mana yang negatif. Dan ini butuh penalaran moral yang baik, dan itu didapat dari pendidikan. Jadi tidak ada cara lain selain dari pendidikan yang bisa membantu kita untuk membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Makanya kenapa surah yang pertama turun itu Iqra, ya, baca. Nah, baca itu literasi sebenarnya. Baca itu literasi. Nah, jadi dengan banyak membaca, tidak cuma sekedar membaca tulisan, tapi membaca situasi pun itu bagian dari literasi. Karena literasi salah satu komponennya adalah memahami. Nah, pemahaman ini kan lahir dari pengamatan. Pengamatan dari panca indera. Dan kemudian berujung kepada persepsi. Nah, ini yang harus dimiliki oleh generasi sekarang untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi, tapi tidak larut di dalamnya. Jadi dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus bergerak maju. Saya kira seperti itu. Nah, Sobat Manfor, sudah kita dengarkan cerita dan juga ilmu-ilmu dari Bapak tadi. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kita terapkan dan kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak sudah mau berbincang dengan saya hari ini. Demikianlah Sobat Manfor, program bincang-bincang seru kita pada kesempatan kali ini. Saksikan selengkapnya di kanal YouTube Manpatan Datar Jaya. Saya Anissa Herliana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.